saya melihatnya yang besar-besar, yang justru serius, itu banyak yang terlewat. Misalnya yang serius besar-besar itu apa? Yo, banyak lah kasus-kasus, misalnya dulu ada kasus minyak goreng kan, Ya. yang gede banget. Ya, penyelundupan nikel. Ya, Reza Khalid yang sudah tersangka sekian lama. Itu kan mestinya diupdate ya ke publik. Nah, yang begitu-gitu tuh saya melihat ada kegamangan dari pemerintah, CQ penegak hukum untuk melakukan penindakan-penindakan. Kan Presiden selalu katakan kejar koruptor. Nah, takut ngejar, cari yang lain aja agar ada setoran kan gitu. Hukum sudah tidak ditaati, konstitusi tidak ditaati, terus bagaimana kita bernegara? Kan nanti orang adu kekuatan aja toh. Siapa yang menang, dia yang akan menentukan. Hukum rimba lagi pada akhirnya. Saya menduga Pak Prabowo akan calon lagi. Kalau bicara sebaiknya, menurut saya sebaiknya tidak. Tetapi saya kok lebih dari 70% yakin Pak Prabowo akan mencalonkan diri lagi, dan kalau dia mencalonkan diri lagi, peluangnya untuk menang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Langsung begitu aja. The one and the only Prof Mahfud Yup. MD. Makasih Prof, Mas Refli. terima kasih banyak sudah hadir ya. Keren Cadas. Keren Cadas di Keren Cadas Podcast. By Refli Harun. By Refli Harun. Keren Cadas Podcast by Refli. Kedepan diharapkan ini menjadi podcast saya yang memang pure podcast. Oh gitu. Yang mengundang tamu. Tapi yang lain-lain ngomong, misalnya ada liputan apa-apa itu di channel yang berbeda. Ya, Biar channel orang yang tidak berbeda. terganggu. Oke, bagus. Nah, makasih Prof. Kalau bertemu dengan Prof ini banyak hal yang ingin saya tanyakan ya. Tapi kalau penonton tahu, pemirsa tahu, dan sobat era sekalian tahu, beliau ini lengkap. Pernah di legislatif, pernah di yudikatif, pernah di eksekutif. Pertama di eksekutif dulu. Ya, Pernah eksekutif. menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, pernah menjadi hakim bahkan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian pernah menjadi Menko Polhukam dulu ya, masih Polhukam ya, Menko Polhukam. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dan sekarang masih teman baik Prabowo Subianto. Masih teman baik. Golongan 16%. Golongan 16%. Tapi yang juga prestasi yang nggak bisa dihilangkan adalah mantan minimal wakil presiden, ya kan? Mantan calon wakil presiden. Karena nggak gampang itu, hanya beberapa warga negara yang bisa sampai ke tahap sana, ya kan? Saingannya Prof Mahfud itu Prof Jimli, ya kan? Pernah di legislatif DPD tapi, pernah di eksekutif, ya kan? Pernah di yudikatif, tapi eksekutifnya belum dia malah ya, belum. Ya di kantor Wapres. Ya di kantor Wapres lah, tapi tidak jabatan setingkat menteri. Tidak jabatan politis ya. Ya, gitu. Jadi tetapi belum pernah jadi calon presiden atau wakil presiden. Keinginan ada. Keinginan ada. Prof, bagaimana mood Prof hari ini? Saya tanya mulai dari mood. Oke lah. Ya. Saya merasa senang menikmati berita-berita, terutama TikTok yang lucu-lucu. Oh. Ini kalau menikmati TikTok yang lucu itu ada dua kemungkinan. Karena pengen escape, ya kan? Pengen lari gitu, atau itu pengen sekedar pause gitu. Hiburan lah. Karena ya? Menghibur juga isinya. Menghibur juga ya. Isinya lucu gitu, tapi kena gitu ya. Suara-suara rakyat kecil. Dan kadang-kadang nyelekit juga ya. Nyelekit. Sebagai contoh ini mohon maaf ya. Siapa bilang jodoh itu harus mirip, ya kan? Terus? Buktinya Habibie sama Ainun gak mirip, ya kan? Terus? Ujungnya susah juga ini. Sorry, ini saya hanya mengulangi loh. Prabowo sama Teddy gak mirip. Kacau juga. Kemudian terakhir, ijazah Jokowi gak mirip fotonya. Kalau saya tadi ngelihat ada ribut-ribut.
ayam, ular, sapi lari. Karena ada apa itu? Prabowo pidato lah. Ditutup botolnya, dilepas lagi. Pendidikan ndak bayar, ini ndak bayar. Lah Prabowo tenan. Sekarang udah begitu, TikTok itu sudah apa namanya? Uncontrollable. Udah macam-macam ya. Oke, tapi begini, Prof ya. Ini tuh ada dua fenomena melihatnya. Apakah itu karena kebetulan saja kita sudah menikmati fase media sosial seperti TikTok itu, di mana everybody bisa punya TikTok dan tidak perlu lagi orang elit, ya kan? Asal modal handphone jadul pun masih bisa. Yang kedua adalah memang kegeraman atau kegemasan atau daya kritis masyarakat yang meningkat melihat fenomena kekuasaan. Nah, saya nggak tahu. Silakan Prof explore ini. Ya, saya kira bisa dua-duanya. Pertama, orang sekarang mau mengekspresikan sikap itu sudah sangat mudah. Tidak harus orang mendirikan studio, mendirikan apa, kan bisa buat sendiri sekarang. Kadang-kala anak-anak sekolah aja bisa, anak SMP apa udah pintar-pintar gitu. Lalu yang kedua, kebetulan memang banyak hal yang harus diekspresikan. Lalu mereka ini sering berkelompok, kayak membuat rangkaian TikTok itu yang sekarang seorang nenek ngomong, lalu ada seorang gadis tapi suaranya seperti laki-laki, ada laki-laki gede suaranya seperti perempuan, yang semuanya ngolok-olok gitu. Ngolok-olok. Yang sekarang rame di olok-olok itu orang desa enggak perlu dolar gitu kan. Tuh buah olok-oloknya macam-macam itu. Sampai enak-enak juga mendengarkannya. Tapi itu kan memang resiko kekuasaan. Saya membayangkan siapapun bisa diolok-olok, bukan hanya Prabowo kan. Tapi maksud saya, misalnya katakanlah dulu Presiden SBY juga begitu. Cuma kan zaman SBY agak beruntung, TikTok belum ada. Zaman Jokowi begitu juga. Gus Dur juga begitu. Bu Mega sama kan. Pak Habibie yang bagus saja. Maksud saya pendukung dan presidennya sendiri nggak usah baper gitu. Iya, nggak usah baper dong. Biasa aja. Iya, biasa aja. Soalnya mendewasakan diri dengan hal-hal seperti itu, saya kira penting. Apalagi ngadukannya ke polisi gitu ya. Lebih nggak penting lagi itu. Prof, saya ingin begini. Saya ingin berselancar melalui pemikiran Prof ya. Sebenarnya kalau kita pakai skala optimisme ya, misalnya optimis itu nilainya 100. Ya paling tidak optimis nilainya 0. Nah sebenarnya kalau kita melihat Indonesia ini, tidak hanya soal di bawah kepemimpinan Prabowo, tapi Indonesia hari ini lah. Siapapun yang memimpin, dari skill itu berapa nilai yang Prof ingin berikan? Saya tidak pernah memikirkan berapa, tetapi sudah pasti kemajuan-kemajuan ada. Tidak mungkin kita menganggap nihil ya apa yang dikerjakan orang. Tapi masalah-masalah penting menurut saya masih agak mundur ya. Menurut saya di bawah 6 lah. Seharusnya kan minimal 6 untuk cukup ya. Untuk cukup 6. Kalau sudah 5 itu sudah kurang kan. Nggak lulus kalau sekolah. Saya melihatnya belum 6. Tapi ada beberapa yang mungkin sudah 5. Kalau misalnya kebijakan ekonomi, saya bukan ekonom, tapi kalau merasakan secara umum di atas 6 saya kira. Tapi kalau penegakan hukum, demokratisasi dan sebagainya itu masih di bawah 6 menurut saya. Masih di bawah 6. Masih di bawah 6. Tapi jelek-jelek amat juga sampai fatal gitu, mungkin tidak. Cuma arahnya untuk terus ke bawah itu lebih mungkin. Kalau situasinya seperti sekarang ya. Gitu aja kalau saya. Kalau situasinya seperti sekarang. Nah pertanyaannya adalah situasi seperti apa yang memungkinkan ini going down gitu. Akan terus ke bawah. Tadi Prof menyebut situasi hukum, berarti kan penegakan hukum ya maksudnya. Iya. Law enforcement. Demokrasi. Berarti demokrasi dalam politik, bukan demokrasi dalam ekonomi ya. Iya. Nah, itu situasi seperti apa yang membuat ini punya alarm untuk going down itu seperti apa? Ada yang bilang begini, kalau tidak ada perubahan kebijakan, decline ini akan terus gitu. Meskipun ini jawabannya di ekonomi, ada yang bilang begini, ini declining ini terus,
Kalau enggak nanti akan benturan di sini, terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi sebenarnya ada sekarang dalam menuju ini, kalau terjadi perubahan, tentu saja pemerintah, misalnya dalam hal penegakan hukum, kemudian di ekonomi dikatakan misalnya ada restrukturisasi APBN, anggaran dari sektor tertentu dipindah ke sektor lain, mungkin akan ngerem gitu. Tapi kalau enggak, ini akan terus, enggak ada jalannya. Ini analisis yang muncul seperti itu ya. Tapi memang Mas Refli, seperti keimanan kita terhadap ilmu, bukan terhadap agama. Terhadap ilmu yang kita tekuni, memang masalah hukum ini akan sangat menentukan, karena sekarang sangat buruk hukum itu. Penegakan hukum terhadap misalnya apa yang disebut korupsi itu kan tidak menyasar pada gejala-gejala yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kemudian ditangani itu kesannya adalah mencari setoran. Yang misalnya jaksa atau polisi itu ditagih. Ditarget mana recovery uang. Iya, mana recovery uang dan sebagainya, sehingga lalu cari yang mudah diselesaikan, lurah misalnya ya, dipanggil kalau mudah gini gitu, lalu diancam kan. Sama yang lain diancam begitu. Itu keluhan yang banyak terjadi di mana-mana, dan dramanya di pengadilan kan juga terlihat. Kadangkala kasus itu baru ketika muncul di dalam dakwaan itu sudah berbeda dengan yang disangkakan, ya kan? Misalnya Mas Refli bilang, Bung Refli, Anda ngoplos minyak tanah dengan kopi. Tersangka kan? Nanti sesudah masuk ke dakwaan, bukan ini lagi. Itu Tom Lembong kalau gitu. Tom Lembong sama itu Pertamina, Nadiem itu kan sama tuh. Yang diumumkan semula, expose semula, ini kamu yang dilakukan, sehingga kamu harus tersangka. Sesudah muncul itu, nggak ada yang dikatakan dulu itu bahwa inilah sebabnya, inilah gejala awal atau indikasi awalnya. Sama Kerry kan kita gitu, oplosan kan? Nggak ada kan dakwaan oplosan. Dia dihukum bukan karena oplosan. Padahal dulu pengumumannya ngoplos. Sesudah dibuktikan pengadilan bahwa ngoplos itu boleh, ada aturannya. Asal sekian persen ini sudah oplosan yang ada ada peraturan menterinya, sehingga ini tidak ngoplos. Sesudah diuji ke lab, dicari lain. Bukan kontraknya ini salah. Kan dihukum karena penyalahgunaan kontrak. Nah, yang begitu itu saya melihatnya yang besar-besar, yang justru serius, itu banyak yang terlewat. Misalnya yang serius besar-besar itu apa? Banyaklah kasus-kasus. Misalnya dulu ada kasus minyak goreng kan, yang gede banget. Di KPK juga banyak kasus. Lalu ada kasus pagar. Penyelundupan nikel. Penyelundupan nikel. 5 juta itu, 5 juta ton apa? Gitu. Kemudian sekarang misalnya kalau kita lihat Riza Khalid yang sudah tersangka sekian lama, itu kan mestinya diupdate ya ke publik. Ada di mana dia dikejar apa tidak, atau ada bukti atau tidak, ya. Jangan digantung maksudnya. Iya. Malah jangan-jangan sekarang masa cekalnya udah habis, kita nggak tahu. Tapi itu kan tidak cekal ya. Paspornya dicabut kan? Iya, paspornya dicabut. Nah, yang begitu-gitu tuh saya melihat ada kegamangan dari pemerintah, CQ penegak hukum untuk melakukan penindakan-penindakan. Kan Presiden selalu katakan kejar koruptor. Nah, takut ngejar, cari yang lain aja agar ada setoran kan gitu. Ya kan? Nah, ini analisis saja, karena yang sebenarnya sudah menjadi isu besar itu kan banyak yang kemudian nggak jalan, nggak dikejar. Iya kan? Iya kan, banyak sekali yang sudah di... Saya ngasih contoh satu terpaksa yang saya katakan. Misalnya Zarub Rikar gitu. Ya, Zarub Rikar. Zarub Rikar ini jangan disingkat, Prof ya. Zarub Rikar aja. Jangan disingkat. Kenapa? Ricardo. Zarub Rikar. Kalau singkatannya kan jelek banget jadinya. Zarub Rikar jangan disingkat. Oh ya. Jangan dikasih singkatan. Jadi akronim ya. Nah, dia ditangkap ya. Ditangkap dengan uang
senilai hampir 1 triliun. 1 plus, triliun. Plus 922 ya 900 tambah 5 kilogram ya 50 kilogram kan. Ya itu apalagi emas sekarang kan. Itu udah lebih dari 1 triliun ya, udah hampir. Ada bahkan yang bilang 1,6 triliun, ada yang bilang 2 triliun kan. Ya, kita nggak tahu, ini kan isu publik namanya. Cuman saya mikir seorang Zarub Rikal yang bisa mengumpulkan 1 triliun hanya karena maklarisasi, berapa uang yang mengalir ke penegak hukumnya, ke hakimnya misalnya. Kalau satu majelis 3 hakim, saya nggak mungkin nggak rata kan. Dulu saya berpikir kenapa nggak Presiden Prabowo mengeluarkan perpu saja untuk shutdown Mahkamah Agung, diseleksi ulang hakim-hakimnya, yang baik dipertahankan, yang tidak baik dibuang, karena itu kan benteng terakhirnya kan, the last bastion of penegakan hukum kita kan, law enforcement. Nah, tetapi orang menganggapnya kok business as usual jadinya. Udah. Dan seorang maklar yang bisa mengumpulkan uang sampai 1 triliun itu dianggap biasa aja. Padahal kan multiplier efeknya kan kemana-mana harusnya kan. Kayak seperti itu. Iya. Gitu. Apalagi kalau kita dengar putusan hakim itu kan disebutkan di situ bahwa di uang-uang yang disita itu kan ada nomor perkaranya juga, yang bundelan ini perkara nomor sekian, bundelan ini perkara. Dan itu nggak dikejar. Itu tidak dikejar, kan mestinya itu dikejar. Nah itu yang kira-kira menurut orang-orang lapangan itu yang kira-kira menyebabkan Mahkamah Agung itu menjadi takut untuk menyelesaikan kasus, karena dia tersandra tanpa terikat, tanpa memperhatikan apa keinginan jaksa. Sehingga loh kalau jaksa nuntut gini nanti ditolak gitu, nanti ini dibongkar karena jaksa tahu semua tuh. Tahu semua. Perkara nomor berapa, ini berapa itu sudah ada nama-namanya konon. Sehingga sudah ada rupiahnya semua. Sudah ada rupiah. Sudah dibundel lah ini untuk perkara nomor berapa, ini perkara nomor berapa. Iya, tapi gitu. Maksud saya Prof, itu kan gawat. Artinya kalau memang Prabowo mau memberantas korupsi, kenapa dia tidak memanfaatkan momen itu? Saya berpikir ya, kan intervensi kepada dunia peradilan tidak boleh. Tapi kalau intervensi dari kebobrokan ya harus. Masa dibiarkan saja misalnya. Operasi sesar namanya. Iya. Toh. Betul-betul diamputasi, kemudian yang baik dipertahankan, kemudian dicari. Kalau MA-nya baik semua, kan paling tidak kita bisa berharap tuh. Karena gini, dulu kan untuk memperbaiki MA itu direkrutlah yang namanya hakim ad hoc. Ya kan? Kayak dikasih ini serumnya ini. Ternyata sekarang yang ditangkap tuh hakim ad hoc juga. Yang dulu ditangkap yang jadi perantara korupsi di Semarang, Jawa Timur dan Kalimantan itu kan perempuan, itu hakim ad hoc kan. Lalu Gazalba misalnya. Iya, itu kan hakim ad hoc dari perguruan tinggi pula kan. Perguruan tinggi. Gitu. Ya itulah. Nah, sekarang saya jadi bingung gimana nih cara menyelesaikannya. Ya, kalau saya kan nggak mungkin kan diserahkan pada Menteri Yusril kan, pasti harus presiden yang punya kewenangan membuat perpu dan lain sebagainya. Nah, itu yang selalu saya katakan, sebenarnya kalau mau presiden kok bisa melakukan apa saja. Iya kan? Asal dia diberi asal baik, pasti didukung masyarakat kan. Iya, pasti. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya dari presiden, karena yang dirasakan oleh masyarakat itu paling tidak sampai sebulan lalu ya, yang dirasakan oleh masyarakat tuh, yang dipidatukan oleh Pak Prabowo tuh enggak pernah terlaksana di tingkat implementasi. Iya kan? Ini kita bicara hukum ya? Apa saja. Karena kalau ditanya ke Zulkifli Hasan beda. Di sini Zulkifli Hasan bilang, coba cek katanya. Gabah tidak ada yang kurang dari 6.500. Kalau yang kurang dari 6.500 saya yang bertanggung jawab. Kemudian dia juga cerita mengenai Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya, kemudian tentang ikan dan lain sebagainya, tentang beras yang surplus 5 ton dalam sejarah tertinggi. Tapi kenapa dolar terus menguat? Ya, memang kita harus ngelihat ya, bahwa dari kita mendengarnya dari masyarakat juga seperti itu, tapi kalau dari pemerintah selalu optimis kan, selalu optimis. Ya kita lihat aja perkembangannya. Ya, di masyarakat sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi. Mungkin beras ya benar ya kali ya, tapi banyak
hal-hal lain kan jadi masalah sekarang di masyarakat ya, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Saya melihat misalnya di Jogja tuh restoran-restoran, toko sepi loh, lebih banyak yang jual daripada yang belanja di situ. Akhir-akhir ini saya melihatnya. Tapi saya tidak tahu, kita berharap mudah-mudahan yang benar pemerintah. Karena kalau pemerintah itu benar, rakyat tidak sengsara. Iya kan? Kita kan tidak ingin juga pengamatan kita menjadi benar. Mudah-mudahan salah malahan kalau kesimpulan negatif bagi kehidupan bernegara. Tapi kalau kita letakkan begini, sejauh mana Prof percaya dengan yang namanya IPK atau CPI, Corruption Perception Index dari Transparansi Internasional? Karena nilai 2025, which is itu Prabowo sudah kontrol sendiri kan. Kalau 2024 sharing lah dia kan, baru terakhir. Nah 2025 turun IPK kita turun 34. Jadi 34. Dan itu adalah poin tertinggi yang bisa dicapai SBY setelah dia naikkan dari poin 20. Pada masa pemerintahan SBY 34. Oleh Jokowi di 2019 dia tingkatkan sampai 40. Tapi pada masa akhir pemerintahan jadi 37. Sebelumnya 34 juga. Ya. Sempat rebound 37. Sekarang 34 lagi. 34 lagi. Nah, artinya dari sisi itu nggak berhasil kan pemberantasan korupsi jadinya. Iya. Saya selalu mengatakan itu, kalau kita ingin tahu ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi, itu kan IPK, Indeks Persepsi Korupsi itu. Walaupun Fadlizon di sini membantah itu kan. Ya, itu soal lain. Soal lain lah, tugas dia untuk membantah. Dia harus mencari semua alasan untuk membantah semua yang tidak baik. Itu tugas saya kira, karena kesatuan pandangan dari pemerintah itu harus dijamin gitu. Tidak boleh mencar-mencar gitu kan. Jadi tidak apa-apa. Kita lihat dari sudut yang berbeda tentu saja. Kalau Anda tanya, Pak Mahfud, seberapa jauh percaya pada IPK? Saya percaya, karena itu selalu menjadi pedoman dan indikator juga apa peristiwa-peristiwa yang ada di dalam masyarakat. Misalnya kalau sekarang anjlok, kan memang terlihat korupsi makin merajalela, ya. Meskipun ada yang ditangkepi, ada yang ini, tapi lebih banyak atau banyak dramanya kan, sehingga lalu kesannya itu kan persepsi kan, kesannya tidak genuine muncul, dan pemerintah selalu berpedoman pada itu loh. Dulu waktu saya di pemerintah itu Pak Jokowi sangat percaya pada IPK itu. Oleh sebab itu kalau IPK turun dia langsung panggil tuh Jaksa Agung, KPK, Polri, Menko Polhukam, kenapa ini turun? Dan dokumen Capres-Cawapres itu menyebut IPK juga sebagai sebuah standar pencapaian, tanda pencapaian, iya kan. Kalau saya percaya, karena itu ilmiah gitu. Meskipun persepsi itu menggambarkan situasi kita yang hidup kan, persepsi itu muncul dari realitas. Iya, dari realita kan. Dan ini kalau kita misalnya katakanlah 3 bidang besar ya, hukum, politik, dan ekonomi. Biasanya kan kalau pemerintah dianggap dia punya giroh gitu, punya semangat baru, bisa jadi ekonominya terbang tapi hukumnya keteter. Atau sebaliknya hukumnya kuat tapi ekonominya agak tersendat. Atau sebaliknya hukumnya kuat politiknya terancam gitu. Ekonominya kuat politiknya jadi tidak bebas. Tapi kalau tiga-tiganya di masa pemerintahan Prabowo ini, coba kita objektif misalnya. Dari sisi hukum, Prof pesimis. Saya pesimis. Dari sisi ekonomi tadi bilang, wah ekonomi udah baik, tapi tiba-tiba bila bicara mengenai dolar dan rupiah terpuruk gitu rupiah terpuruk itu sebagai sebuah indikator kan. Kemudian barang dan jasa ya tidak turun juga harganya kan gitu. Kalau saya ekonomi itu seperti dolar yang tinggi gitu akibatnya terhadap masyarakat di desa-desa juga terasa loh. Saya itu di Jogja, Mas Refli, 2 hari sekali jogging. Nah biasanya sebelum jogging tuh mampir ke orang jual jeruk pinggir jalan tuh untuk sambilan. 3 kali terakhir ini tutup. Nggak mampu lagi membeli barang yang akan dijual. Sementara kalau mampu, yang beli juga sudah tidak banyak, rugi sehingga tutup.
dia. Nah, itu saya yang lihat saya di pinggiran kota di Jogja, jadi lewat orang jual di pinggir jalan itu ngerasakan itu sekarang. Lalu kalau saya lihat ke toko lewat di Jalan Solo gitu yang biasanya ramai, toko tuh sepi, lebih banyak yang jual daripada orang yang datang. You bayangkan itu gimana kehidupan orang jual di pinggir jalan tuh sudah berkurang, jual kue panas yang sambil digoreng ditunggu itu sudah mulai berkurang. Politik misalnya, kalau kita lihat politik ya, kalau hukum ya politik, kan yang paling khawatirnya adalah ini mohon maaf nih, pola Pak Jokowi itu direplikasi oleh pendukung Prabowo. Hegemonik. Iya, bukan. Begitu ada orang yang mengkritik pemerintahan, itu bisa langsung jadi bulan-bulanan pendukung dan kemudian dilaporkan malah. Iya itu. Iya. Itu ada. Sering sekali kan, wah tiba-tiba muncullah organisasi ini. Maksud saya bisa nggak Pak Prabowo bilang, kamu nggak usah mengatasnamakan pemerintah untuk melapor sana, lapor sini, bikin ribet aja kan. Iya. Tapi terjadi dan kelihatannya di entertain juga. Iya. Cara komunikasi katakanlah jangan-jangan ya, kadang-kadang kita itu dianggap musuh sama mereka. Iya. Ingin memperbaiki bicara benar dianggap musuh kan. Iya. Gitu. Sehingga mereka mengumpulkan segala kontra argumen kita kan, bagaimana caranya menghantam Refli kayak kira-kira begitu kan. Iya, gitu. Betul. Itu banyak yang terjadi. Dan Mas Refli sangat banyak tuh ya. Dan saya sekali-kali juga dan ada. Kerja Presidential Communication Office kadang-kadang begitu jangan-jangan. Nah, gimana caranya ini membungkam Rocky Gerung kan? Loh kok demokrasi kayak begitu jadinya ya saya pikir. Iya. Jadi tapi begini Prof. Saya harus mengkritik Prof juga, boleh kan? Boleh sekali. Boleh sekali. Justru saya ingin dikritik biar saya bisa menjawab. Ya. Tapi orang mengatakan, ini Prof ini nggak jelas nih orientasinya. Ini kemana? Saya menyampaikan kritik ya seorang menteri yang baru saja datang. Iya. Ini Prof Mahfud, ya karena dia menteri kan, dia menganggap kok Prof Mahfud ketika di luar kritis banget. Dulu juga di dalam dia gitu. Jadi gimana anunya sebenarnya dia kemana sih orientasinya gitu ya? Oke, silakan Prof. Maksud saya gini, pertanyaan saya mungkin juga mewakili publik. Prof itu merepresentasikan diri itu seperti apa sesungguhnya? Ketika di dalam pemerintahan dan ketika di luar pemerintahan, itu aja. Menurut saya sama. Cuma ketika di dalam pemerintahan itu lingkup kita kan terbatas. Nah, begini. Orientasi saya adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ya. Ketika saya di dalam kan juga begitu. Mungkin saya yang paling berbeda ya. Seorang Menko yang berani bertempur melawan Polri, melawan kejaksaan, melawan oligarki. Kan saya lakukan. Sejak dulu. Kalau itu menyangkut korupsi. Ya kan? Masalah pelanggaran HAM, kewenangan di daerah kan saya turun tangan gitu. Nah, cuma waktu itu saya adalah Menko di bidang politik, hukum dan keamanan, masuk di situ aja. Nggak bisa saya ngeritik Kementerian Perdagangan, Kementerian apa yang di luar itu kan. Tapi yang ini saya lakukan. Sekarang pun saya lakukan pada hal yang sama. Terus apa indikatornya? Bahwa kinerja Polhukam saya ketika di dalam itu terbaik lah ya. Lihat aja sekarang Sigi Kompas tanggal 23 Desember tahun 2023. Sebulan lah sebelum saya keluar dari kabinet. Itu kan tertinggi share-nya. Kepercayaan terhadap pemerintah tuh rata-rata 72. Share bidang politik dan keamanan itu 81 di atas rata-rata, hanya di bawah presiden. Itu kan, itu bisa dilihat sekarang. Artinya sejak dulu pun saya tetap berteriak keras terhadap ketidakadilan. Cuma begini, kita ini kan ada di birokrasi. Nah, kalau birokrasi ikut sebuah pemerintah, tentu sejauh itu pilihan kebijakan itu harus diikuti. Kalau tidak mengikuti itu ya keluar dari pemerintahan kan gitu kan. Take it or leave it gitu. Iya dong. Oleh sebab itu, meskipun orang mengatakan tidak setuju terhadap satu kebijakan, sejauh itu bukan melanggar aturan, saya mendukung pemerintah. Misalnya apa? Misalnya Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker itu tidak ada yang salah, cuma banyak yang tidak setuju. Tetapi apa yang salah dari Undang-Undang Ciptaker?
Kan soal metodologi aja, gitu. Sehingga saya katakan karena saya di dalam, saya mengerti ini. Seumpama saya di luar, pandangan saya beda. Itu bukan saya mengatakan bahwa ini kalau di luar ini salah, enggak. Ini kan pilihan. Anda pilih Undang-Undang Ciptaker benar, tidak pilih juga benar, itu soal pilihan. Nah, pemerintah milih yang mana? Maka seorang menteri harus menjelaskan dong. Kalau dia ikut menyerang dari dalam kan tidak boleh untuk hal yang sama. Tapi kalau untuk pelanggaran hukum ya kita lawan. Iya kan itu yang selalu saya lakukan gitu selama ini. Jadi posisi saya jelas pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sampai sekarang sejak dulu. Itu aja. Oke, Prof. Kalau kita lihat misalnya ya. Misalnya kabinet ini didedikasikan untuk satu pidato Prabowo yang mengatakan memberantas korupsi sampai ke Antartika. Ya kan? Ya. Walaupun ada orang bilang korupsi di antar kita. Korupsi di antara kita. Di antara kita. Kira-kira ya, tune in nggak antara pidato Prabowo hari pertama dengan rekrutmen kabinet yang bisa merepresentasikan, menggambarkan bahwa punya giroh, keinginan untuk mewujudkan kata itu? Kalau di dalam, saya tidak menilai orangnya ini cocok apa enggak. Itu kan urusan presiden ya, ngangkat orang itu kan banyak orang menilai itu apa sih, orang enggak punya pengalaman kok dijadikan menteri, orang itu kok dijadikan menteri. Itu enggak apa-apa, kita dulu juga, saya dulu juga jadi menteri enggak punya pengalaman, bisa kan? Terutama menteri pertahanan. Iya, menteri pertahanan. Sama aja sekarang Pak Prabowo boleh mengangkat apa saja. Tapi implementasi dari apa yang dipadatukan Pak Prabowo itu nampaknya enggak tune in, terutama di dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum masih terjadi kewenangan di mana-mana loh. Sampai sekarang ini. Pasti salah. Sama lah mestinya. Mas Refli dengan saya. Setiap hari di WA kita itu orang mengadukan. Di sana ada penganiayaan ini pelakunya, ini fotonya. Sampai kalau saya nyelesaikan satu persatu misalnya, kalau saya turun tangan, satu kasus mungkin saya harus berbicara sampai 2 hari. Kalau ratusan kasus, lalu saya kerja apa? Itu kan? Kan harusnya aparat sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Kalau laporan kepada orang per orang karena sering bicara itu sudah pasti. Saya meyakini Mas Refli tiap hari ada orang, Mas Refli Harun tuh tiap hari ada orang ngelaporkan, tolong dong ini dibantu, tolong ini diangkat di podcast, tolong ini kok banyak sekali tiap hari. Sudah nyebut pelaku, nyebut korban dan sebagainya. Terutama perampasan hak-hak tanah dan macam-macam. Republik ini Prof ya, kalau berdasarkan pengalaman Prof di pemerintahan, kan memang tidak ada orang yang berani mengambil keputusan. Misalnya keputusan itu harus melepaskan aset negara misalnya, atau melepaskan bahwa ini tanah ini milik rakyat misalnya. Ya. Kan nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Semuanya begini. Saya punya pengalaman begitu. Kasus-kasus orang pemerintah nih. Pemerintah punya hutang kepada rakyat. Nggak ada yang mau bayar. Kenapa? Biar menteri berikutnya aja, biar dirjen berikutnya aja, toh nanti nanti diganti. Sehingga dari dirjen ke dirjen berganti berkali-kali, tidak ada yang menyelesaikan. Sampai 8 triliun hutang pemerintah terhadap rakyat yang sudah inkrah di pengadilan harus kembalikan. Presiden sudah menginstruksikan, saya bentuk tim, saya bikin surat, tidak jalan juga. Saya kan tidak bisa mengeksekusi. Misalnya itu di Kementerian Keuangan tuh begitu, dan saya sudah sampaikan lagi tuh ketika Pak Purbaya diangkat itu utang negara tuh bayar, rakyat kalau punya utang dikejar-kejar, rumahnya disita, apanya disita. Tapi kalau negara punya utang ke rakyat, nah dibayar. Alasannya inilah itu sudah inkrah loh, yang sudah inkrah perintah pengadilannya harus dikembalikan dan kembali juga. Apalagi misalnya ada fenomena, saya pernah misalnya di apa orang mengadu gitu, sudah menang di pengadilan, sudah ada perintah eksekusi, uang banyak habis pasti kan untuk ngurus itu semua. Tetapi negara nggak mau melepaskannya, melepaskan tanah itu, atau tanah itu diduduki oleh kekuatan tertentu. Gitu. Jadi gimana kita berharap pada pembukaan konstitusi, tujuan bernegara melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan. Sama kan pertanyaannya, gimana sih caranya? Kalau hukum sudah tidak ditaati, konstitusi tidak ditaati, terus bagaimana kita bernegara? Kan nanti orang adu kekuatan aja toh. Siapa yang menang, dia yang akan menentukan. Hukum rimba lagi pada akhirnya. Jadi adu lobby, adu kekuatan, adu. Ya, saya kira itu berbahaya bagi masa depan. Contoh misalnya gini, ini terpaksa ngomong misalnya, orang nggak apa-apa bikin ormas itu kan. Tapi kalau ormas itu memang ada tendensi mengancam masyarakat sipil dan negara, bahkan memberikan endorsement karena kan dianggap wah ini dekat dengan kekuasaan ini. Ya let's say yang kemarin kan yang menyandra itu misalnya. Itu kan harusnya negara turun tangan. Nggak boleh begitu. Iya kan? Kan sudah ada undang-undangnya, ormas dilarang melakukan ini itu kan sudah ada tentunya. Sebenarnya tanpa undang-undang khusus pun di dalam undang-undang keormasan, setiap tindakan yang menista orang lain itu kan bisa ditindak. Atau menggantikan peran penegak hukum. Iya, menggantikan peran penegak hukum kan bisa ditindak sebenarnya. Tapi terlihat untuk ormas-ormas tertentu itu seperti bebas-bebas saja gitu, tidak ada yang mempersoalkan. Seperti anak emas gitu. Iya, tidak ada yang menanggapi. Kalau orang sudah berteriak gitu tidak ditanggapi, akhirnya dibiarin hilang sendiri kasusnya kan. Orang lupa. Atau dimunculkan kasus baru. Dibiarkan rakyat yang marah sendiri. Nah, ya itu. Nah, itulah Prof, masalah kita. Kita berhenti dulu. Nanti pada bagian selanjutnya coba Prof berpura-pura menjadi dokter, melakukan sebuah analisis penyakit, ya kan? Kemudian kira-kira apa obatnya ke depan, biar kita punya bayangan. Oh, harus begini berdasarkan pengalaman dan your best knowledge, ya kan? Oke, don't go anywhere. Iya. MBG bagus enggak? Ya bagus lah. Dan itu tidak boleh ditolak karena itu janji kampanye dan janji orang yang kemudian menang, ya kan? Tetapi di dalam pelaksanaannya kan banyak masalah sepertinya tidak ditanggapi gitu, masalah-masalah gitu. Kalau mau langsung ke rakyat, tidak melalui rantai-rantai dari sini ke sini sampai di bawah dapat ampasnya dan sebagainya. Bukan kita menolak MBG-nya, silakan MBG-nya, tapi kan tetap itu tidak efisien.